robek. Nafsaninya ini yang kalau ada apa-apa amarah dulu. Kalau ada apa-apa ukurannya perfeksionis. Kamu ini bekerja gimana sih? Masa ini nggak bisa? Terus kalau misalnya marah, ya marahnya itu kan. Kalau ini kan banyak pasukannya, ini. Ikut-ikutan. Begitu ada yang ngasih nasihat, nggak mudah menerima. Begitu kena, dendam. Begitu beri nasihat, sok pintar. Tapi dia tukang sholat. Bukan salah sholatnya. Sholat itu ibarat cat yang masuk ke kayu, kayunya belum diamplas. Gimana cara membersihkan titik-titik itu? Ini yang sering kita dengar yang disebut tazkiyatun nafsi. Proses membersihkan noda-noda buruk dari nafsu yang sujud itu. Itu kan orang cuma dongeng. Apa yang bisa membersihkan titik-titik itu? Hadis Nabi, likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersihnya. Pembersih itulah tidak lain adalah dzikrullah. Jadi hanya dzikir yang bisa membersihkan noda dan kotoran. Termasuk dosa-dosa manusia itu ada di 7 titik itu. Dosa kamilah, kesombongan, dosa amarah, hanya selalu mengikuti nafsu, syahwat, dunia dan lain-lain. Dosa dendam, dosa tidak mau menerima nasihat, dosa sok pintar, dosa kayak soleh tapi brengsek, dosa selalu mencela orang. Coba kalau kita nggak tahu titik itu, kita teh istighfar ya. Istighfarnya ditujukan kepada titik dosa yang mana, ada stasiun dosa sama di dirinya. Maka orang yang istighfar tidak tahu istighfarnya itu untuk dosa yang mana, kayak nembak, tidak jelas sasarannya. Peluru habis, tapi sasarannya nggak dapat. Salat, zakat, puasa, haji, bolak-balik umroh, kenapa masih brengsek? Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Karena sasarannya nggak dapat. Nah ternyata itu saya sekolah wasikolah tuh kolbi dikrullah. Segala sesuatu adalah pembersih. Yang pembersih titik-titik yang menghalangi kolbu itu dikrullah. Dikirnya yang mana? Abdul dzikri la ilaha illallah. Seabdol-abdolnya dikir adalah la ilaha illallah. Disebut di Tanbihul Qaul, kalau orang membaca la ilaha illallah dan dia sudah diijazahkan, maka 4.000 dosa masa lalunya hapus. 4.000 dosa masa lalunya hapus. Kenapa dosa ini harus dihapus? Karena dosa itu terkait dengan perilaku buruk. Jadi kalau kita mau melihat ini dosa kita udah diampuni belum, lihat aja perilakunya, ngomongnya masih buruk, mikirnya masih buruk, perilakunya masih buruk. Masih banyak perilaku buruknya, ngomongnya bikin orang sakit hati, perilakunya bikin orang gimana. Meskipun dia bolak-balik haji, kita bisa memastikan. Nah ngaruh itu. Kenapa? Bersihkan dulu itu. Nah gimana sekarang cara menerapkan la ilaha illallah ke dalam diri kita? Nah ini caranya. Ini yang mahal itu metode. Metode itu torikoh bahasa Arabnya, bahasa Arabnya torekat. Jadi kalau dibilang torekat, asa aneh. Tapi kalau dibilang metode, oh dibilang cara, apalagi itu juga. Kayak rukyah dengan jampe. Kalau jampe mah bid'ah, kalau rukyah mah enggak. Padahal rukyah kalau diterjemahkan, ya jampe. Saya mau di jampe, enggak bid'ah. Ya udah kita rukyah aja, boleh rukyah makan gelo. Itu gimana? Nah gini caranya. Nanti tundukkan kepala, simpan alam pikiran karena ini adalah senjata operasional. Karena pikiran itu bisa membawa apapun. Pak, maaf. Apa beda sih yang la ilaha illallah dengan yang Allah itu gimana? Nah bedanya nanti Beda. sekarang kita cara menanamkannya aja dulu. Cara menanamkan la ilaha illallah sekaligus membersihkan 7 titik yang tadi. Caranya tundukkan kepala, pikiran yang suka kemana-mana fokuskan ke titik 2 jari di bawah udel kita. Kenapa? Karena pusat nafsu syahwat dunia tuh di sini. Selama ini kita terlalu berat ke bawah. Kita tarik ke atas untuk dinaikkan ke alam tinggi. Maka caranya begini. Kalimah la ilaha illallah bagi 3. 1 la, 2 ilaha, 3 illallah. 1 la, 2 ilaha, 3 illallah. Nah, sekarang bagaimana cara menerapkannya? Tundukkan kepala dengan kalimah la, tarik dari 2 jari di bawah udel, lewat udel kita, lewat perut kita, lewat dada kita,
ke mulut, ke hidung, ke tengah-tengah titik nafsu yang di sini sampai di ubun-ubun dengan cara begini gerakannya. La ilaha, bukan ke kanan, bukan ke bahu, kedua titik yang di sini. Makanya gerakannya gini. La ilaha, bukan ilah, bukan. Ilaha illallah. Maka kalau kita lihat gerakan Abah Anom begini. La ilaha illallah. Illallahnya itu dikeraskan dengan asumsi bagaimana kalimat illallah itu ditanamkan di dalam kolbu jantung kita. Jadi kayak ditanamkan banget illallah. La ilaha ke kanan. Nah itu illallah ke dada sebelah kiri berakhir di ujung jantung kita. Itu 3 kali cara menanamkannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baru gerakannya cukup ke kanan ke kiri aja. La illallah. La illallah. La illallah. Badannya ikut goyang. Oh ikut goyang. Ke bawah. Yang enak aja. Enak, nyantai. Illallah. 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 Sebanyak 165 minimal itu dosis minimal, lebih banyak lebih baik. Nah, kenapa harus begini? Kan kita sedang membersihkan dari titik nafsu yang terendah dinaikin ke perut kita. Kenapa harus lewat perut? Siapa tahu di perut kita ada barang haram yang kemakan. Iya. Bersihin pakai apa? Nah, kenapa harus lewat tengah dada? Kan ada nafsu mardiah yang dendaman teh, yang sakit hati teh, yang susah move on teh, aduh muter lagi tuh. Terus lewat ke sini. Lah, kenapa harus lewat mulut? Karena orang dibersihin dengan wudhu bisa, tapi yang dibersihin tai gigi doang. Kenapa kata-kata kotornya masih tetap keluar? Kenapa harus ke hidung? Karena hidungnya dia tidak bisa mencium wangian surga kayak gini. Kok kebaikan saudara kita nggak tercium, tapi kebusukannya di hidungnya ada apa? Bersih pakai. Lah, kenapa harus lewat ini? Karena ada nafsu amarah supaya tidak duniawi orientasinya. Bukan salah, tapi urusan dunia dikaitkan dengan akhirat. Kenapa harus sampai di ubun-ubun? Karena ada nafsu kamilah teh yang buruk itu, yang perfeksionis. Maka gerakan begini tuh nggak sembarangan. Lah, ilaha kenapa ke dada sebelah kanan? Karena ada nafsu radiyah sama sawiyah. Il itu ke sini dulu. Gini nih, la sampai di sini. Ilaha illallah. Membersihkan mutmainnah, membersihkan lawang. Baru itu tertanam kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian yang satu lagi nanti masih ditundukkan kepala, serongkan ke kiri, pikiran yang suka kemana-mana sekarang tancapkan di kolbu kita. Makanya Abah tuh kan begini. Pejamkan mata, tarik nafas, tahan. Begitu ditahan, kenapa kita harus menahan nafas? Karena nafsu itu bekerja kalau ada nafas. Begitu nafasnya kita hentikan, nafsu berhenti. Kalau nafsu berhenti, kolbu terbuka. Itu rahasianya. Tarik nafas, tahan, dengarkan jantung kita. Masukkan yang tadi. Allah, 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 Allah. Mau diketuk-ketuk boleh, mau enggak juga boleh. Gitu. Kalau perlu di sini aja yang di bawah, yang paling kenceng detak jantung kan di sini. Allah, 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 Allah. Nggak pakai ini pun nggak apa-apa. Yang penting detak jantung kita ukurannya. Itu kan ritmenya itu. Ini mah untuk ilustrasi aja, biar pas dengan detak jantung kita. Nah sekarang detak jantung kita isi dengan itu. Allahu Allah, Allahu Allah. Hu-nya itu harus bunyi. Karena nanti ada rahasia. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Hilangkan sekarang suaranya.
masuk dia di dalam. Maka setiap detak jantung kita isinya adalah Allah, 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 Allah. Jangan ada suara sedikit pun. Makanya giginya dirapatkan. Bila perlu lidahnya dilipat ke atas langit-langit untuk belajar syatab. Biarkan Allah yang berbunyi di dalam. Nah itu cara yang kedua. Kenapa dari la ilaha illallah itu kok ke lapan Allah? Karena inti dari la ilaha illallah itu sebetulnya ada pada lapan Allah. Ketika kita menyebut lapan Allah yang 4 huruf itu, maka seluruh sifat Allah yang 20 itu terangkum di situ. Jadi ketika menyebut Allah, segalanya asma Allah yang ribuan, dan di Quran cuma 99. Di Toret, di Injil, di Zabur 3 ribuan. Tapi ketika menyebut lapan Allah, semuanya dapat. Kayak begini. Ketika menyebut Isep, telinganya, kepalanya, tangannya, kakinya ke bawah. Sep, semuanya ke bawah. Tapi kalau menyebut, hey, tangan Isep, cuma tangan doang. Ketika kita menyebut Asmaul Husna, Ar-Rahman, 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 Ar-Rahim nggak ke bawah. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik nggak ke bawah. Udah kita sebut Allah saja, selesai semuanya. Jadi kalau pakai bahasa balaghah itu, mimbali takil kul fairudatil julfi, ketika menyebut Allah semuanya selesai di situ. Yang 4 huruf itu. Bahkan yang 4 huruf itu pun itu hanya pengantar. Alif pengantar, lam nempel, lam nempel. Sebetulnya yang intinya hanya hu, maka jangan kaget nanti ada dikit Allahu, Allah, Allahu, Allah. Bahkan Allahnya nggak ada, nanti tinggal ya ada, nanti dikir lanjutan. Karena itu aja paham gitu ya. Oke, so, sekarang ikuti saya. Ayo bareng-bareng deh. Sok ikuti saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mangga bareng-bareng. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Usikum ibadallah wa iyaya Taqwallah. taqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik fi futuhil arifin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Wassalamu wassalam ala habibil aliyil azimi sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammad al-hadi al-hadi al-siratil ala siratil mustaqim. mustaqim. Astaghfirullah Astaghfirullah ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa sallim. ilahi Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifat wa atini ma'aka abada. Kepalanya tarik dari bawah udel sampai ke ubun-ubun, mata yang dipejamkan dengan kalimat la, kepala yang digerakkan, ilaha ke dada sebelah kanan, illallah ke dada sebelah kiri, lapan Allahnya konsentrasikan, simpan di dalam kolbu jantung kita. Sok, tundukkan kepalanya, angkat ke atas. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sekali lagi. La ilaha illallah. Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Amin ya Allah.
mulai sekarang kalimat itu sudah bukan di mulut lagi, sudah tertancap di dalam kolbu jantungmu. Pegang itu sampai kita menghadap Allah. Satu lagi, tundukkan kepalanya, serongkan ke kiri, pusatkan pikiran yang suka kemana-mana. Ini yang disebut ilmu khusyuk itu. Karena pikiran yang suka kemana-mana. Sekarang pikiran kunci di kolbu yang sudah ada la ilaha illallahnya tadi. Tundukkan kepala, serongkan ke kiri. Sok, ikuti saya. Astagfirullah Rabbi. Astagfirullah Rabbi. Min wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama sholaita Kama ala Sayyidina Ibrahim ala wa ala ali wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik wa ala barik Sayyidina ala Sayyidina Muhammad wa Muhammad ala ali Sayyidina Sayyidina Muhammad Muhammad kama barokta kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin fil alamin innaka hamidum majid ilahi anta maksudi wa ridaka madlubi atini mahabbataka wati. Maka abadan. Tarik nafas, tahan, pejamkan mata, ikuti detak jantung, masukkan Allahu Allah. Kalau bisa sambil tahan nafas. Kalau nafas nggak kuat, keluarin lagi, masukin Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, ya Allahu Allah. Hilangkan suaranya, hilangkan gerakannya. Biarkan sekarang kalimat itu berdenyut di dalam detak jantung kita. Sekarang detak jantung kita isinya nggak ada yang lain kecuali Allah, 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 Allah. Jantung tempat beredarnya darah. Maka setiap sel darah yang lewat kepada jantung, sel-sel itu sekarang hanya dipenuhi dengan Allah, 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 Allah. Sel-sel darah yang sudah penuh dengan Allah, Allah. Inilah yang akan membersihkan setiap butir dari darah-darah kita yang penuh dengan noda, dosa, kotoran dari masa lalu. Semuanya dibersihkan. Ini yang akan menghapuskan dendam, sakit hati, diirii orang, dengki orang, hasud. Semuanya kesedihan itu dibersihkan dengan Allah, 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 Allah. Tidak ada lagi sekarang tiap jengkal dari tubuh kita yang isinya hanya darah yang tadi sudah penuh dengan Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya terus. Inilah yang disebut dengan dzikir yang khafi. Disebut khafi karena tersembunyi. Ini yang disebut dengan file ikhlas. Disebut ibadah paling ikhlas karena nggak ada orang yang tahu bahwa di pinggir itu ada orang yang detak jantungnya saja selalu terkait dengan Allah, Allah. Anak gak tahu, orang lain gak tahu, tidak perlu tasbih, tidak perlu apapun. Maka tidak ada yang bisa mengintip, malaikat gak bisa lihat, setan gak bisa mengintip. Yang tahu hanya kita dengan Allah, 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 Allah. Dalam setiap keadaan, meskipun dilatih setiap ba'da sholat, tapi mulai sekarang jalan kita, nyetir kita, ngomong kita, semuanya sudah Allah, Allah. Maka mulai sekarang jangan pernah merasa sendiri lagi. Karena kata Allah, kalau engkau menyebut namaku, aku tidak terpisah dengan namaku. Aku tidak terpisah dengan namaku. Maka sebutlah namaku dimanapun kamu berada. Aku menyertaimu. Berarti yang menyertai kita itu Allah, 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 Allah. Inilah benteng terkuat dari apapun. Dan inilah yang bisa disebut dengan dzikir dimanapun dalam keadaan apapun. Alhamdulillah. Itu sekarang. Kalau udah punya itu mau apa lagi? Allah dulu, Allah lagi, Allah saja. Lebih tenang kan? Tenang. Tiap habis sholat, nah. Jadi la ilaha illallah dulu baru yang Ya, Allah. yang tidak la ilaha illallah 3 kali baru la illallah 165. Selesai itu langsung Allah, 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 Allah. Hilangkan suaranya. 129 minimal. Lebih banyak 129 yang itu 65. 6. Lebih banyak lebih baik. Gitu aja. Nah kalau lebih banyak tetap harus dihitung atau Nggak ada hitungan sebetulnya.
nggak ada Cuma itu minimalnya aja. Minimalnya Itu aja, mah kita minimal hitung aja. ya. minimal. Kalau mau 7 titik boleh kesini dulu 165, dimulai di sini kan, kesini 165, ditujukan aja, kesini 165, kesini 165, ke tengah dada 165, ke jidat di sini ini mata ketiga 165, kesini 165. Wah itu lebih paten, artinya setiap titik kita clean up. Titiknya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7. Nah gambarinnya sini ya. Iya. Ya, Makanya kalau belajar sama dosen kan jelas kan. Jelas kan, Wak. Biar mahasiswinya jadi mantap. Nah, Jadi kumlot ya, Mi. Kumlot langsung. 2 kan gitu. Iya. 3, 4, 5, 6, 7. 4 itu sebelah kanan ya? Ya. Pak. Iya. Ini kan kanan, Oh, iya. ini kiri. Ditarikan dari sini dulu. Ini udal kita nih. Dari sini kan. La, kan? Iya. Ilaha illallah. Iya. Kan gitu. Gerakan. Dari sini turun. Ini naik. Ini turun. Berakhir di sini. Titik yang 7 ini. La ilaha illallah 3 kali dulu. Iya. Baru setelah itu ke kanan kiri kanan kiri. Tapi yang kanan kiri itu sebetulnya geraknya kan di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Visionnya kan membersihkan yang titik ini. Badannya Wak yang bergerak. Oh, badannya. Iya. Jabungan kepalanya aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kalau yang satu lagi mah khusus ke sini. Ke sini titik 7. Ini yang disebut dengan yang Allahu Allah. Hu-nya harus. Kalau yang ini kan la ilaha illallah. 165. Kalau yang ini 129. Lebih banyak, lebih baik, terutama kalau kita kemana-mana ini aja. Kan itu nggak perlu pakai ini, bisa jadi riak. Iya, iya. Itu. Iya, Nah untuk yang ini kita nggak perlu sharing dulu ke orang, nikmati aja kesendirian kita dengan Allah. Jadi mulai sekarang nggak sendiri lagi. Panggil karena aku tidak terpisah dengan aku tidak terpisah dengan aku. Memang nama Isep bisa berpisah dengan tubuhnya, dia tubuh Isep apa namanya. Allah begitu, begitu kita sebut dia hadir. Kenapa kita nggak merasa kehadirannya? Karena yang tadi teh ininya masih penuh dengan, padahal Allah sendiri mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat yang ada di lehernya. Buat kemudian ini. Makanya kan itu jarak yang terdekat kita dong. Kalau sudah tahu itu, berdoa itu nggak perlu teriak-teriak gitu. Ngomongnya di situ 5 kali lebih dahsyat daripada ini. Vibrasi. Kalau kita menjeritnya di sini. Makanya jeritan hati itu kan tajam. Bagi orang yang tahu kalau hatinya udah dibukakan portalnya. Kalau nggak dapet talqin mah ndablek. La ilaha illallah. Ini rasa kasih sayang Allah berarti mendapatkan ijazah. Begitu. Tidak ada kebetulan, syariatnya ini yang dibawa. Itu tadi kebaikan yang kecil yang dilupakan. Kan saya tanya tadi, kenapa kalian membawa aku ke sini kira-kira gitu? Iya. Karena yang mempertemukan kami sampai hati
tugasnya ini dibawa ke sana, aku lagi di sana di pesantren. Itu kebaikan yang luar biasa. Makanya energinya itu jadi amal soleh. Amal soleh itu yang membawa dikembalikan lagi sekarang dalam bentuk talqin, zikir. Bahwa dulu mah zaman Abah Hanom tidak sedetil itu, dan zaman Abah mah talqin. Kalau sekarang kan dengan pengetahuan, oh pantesan orang mikirnya gitu ya. Iya. Rupanya ada 7 portal. La ilaha illallah 3 kali itu membuka portal, baru 165 tuh sekeliling tasbih ditambah 2 titik kurangi 1 pasti 165. Kan sekeliling 100, kalau 2 itu 166 kurangi 1 Ada, Pak. bisa 165. Ada Tapi ada 165. tasbih yang 165. Ada dan yang Kasih aja. Jadi Jadi kalau kita saya aja, we. muter lagi. Terus jadi 1 putaran cukup. Seru sekarang mah dinikmati aja. Kembali muda lagi. Ayo ah. Nanti dulu makan dulu. Akyu. Enggak makan lagi lah. Gimana? Mau kemana sih buru-buru? Kan ada bimbingan lagi. Ya makan dulu lah, makan dulu. Masih kanyang lah kita. Jangan lah makan.